Halo Besti, jumpa lagi nih, jangan bosen ya. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan damai selalu ya. Kali ini gue mau bawain cerita alur film yang berjudul Crazy Rich Asian. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini disutradarai oleh Hong An-chu, dan ceritanya dimulai saat Rachel Chu menemani pacarnya bernama Nick Young ke pernikahan sahabatnya di Singapura. Senang mengunjungi Asia untuk pertama kalinya, tapi masih gugup nih buat ketemu sama keluarga Nick. Gak hanya dia adalah keturunan salah satu dari keluarga orang tajir di negara itu, tetapi juga salah satu bujangan yang paling dicari. Para sosialita pun nerorin Rachel nih, dan ibu Nick juga gak setuju kalau anaknya dideketin sama Rachel. Sampai di sini jelas dong kalau satu-satunya hal yang lebih gila dari cinta adalah keluarga. Terus gimana sih kehidupan para orang-orang tajir ini? Skuilah simak video ini sampai akhir, siapa tahu tajirnya nular. Hehe. If you're an envelope, zing, nailed it. Scene diawali dari seorang emak-emak bersama anaknya yang lagi mau check-in nih di hotel kota London tahun 1995. Tapi malah kang resepsionis ngomong kalau namanya gak ada di reservasi hotel. Dan sang manajer yang datang pun juga ngomong kalau semua kamar udah penuh. Parahnya lagi nih ya, mereka juga gak mau nih minjemin teleponnya ke ibu itu. Mereka pun langsung diusir nih sama pihak hotel, hingga terpaksa harus pakai telepon umum. Gak lama kemudian, emak-emak tadi datang lagi dan disambut sama owner hotelnya langsung dong. Dan ngomong ke mereka kalau hotel ini udah dijual ke teman lamanya yang bernama keluarga Young. Oh, jadi emak ini tuh namanya Eleanor. Singkat cerita, pada tahun 2018 aja nih, di New York, seorang wanita lagi main poker yang ternyata adalah profesor ekonomi bernama Rachel Chu. Saat lagi makan di warteg langganannya, cowoknya yang bernama Nick ini ngajakin Rachel buat datang ke pernikahan sahabatnya di Singapura dan sekalian mau ngenalin dia ke keluarganya. Ternyata di sana juga ada cepu nih. Jadi dia tuh admin gosip gitu dan nyebarin soal hubungan mereka berdua. Hasil, para netizen sosialita pun pada sibuk nyari identitas Rachel di deep web. Emaknya sih belum tahu soal hal itu, soalnya si Nick itu playboy. Jadi emaknya nelpon nih ke Nick dan ngelarang untuk bawa Rachel ke rumahnya karena rumahnya lagi didaftarin ke acara bedah rumah. Scene berlanjut pada emaknya Rachel yang ngasih dress code berwarna merah yang menurutnya lambang dari hoki. Di sana dia juga ngomong kalau Nick itu gak pernah bilang soal latar belakang keluarganya, dan ibunya pun berpikir, oh mungkin kismin juga kayak kita. Oh, gak tahu aja kamu mak. Besoknya Rachel shock karena Nicky ngajakin naik pesawat bisnis kelas. Tapi di sini Nicky malah santai dan bilang kalau keluarganya tuh cuma berkecukupan aja dan hidup sederhana. Nick juga cerita nih tentang beberapa sepupunya. Yang pertama adalah Alit Sal sebagai kang rekap alur cerita film dan punya pacar yang ahli Yang kedua adalah Eddie yang jualan mie ayam di Hong Kong dan perfeksionis banget. Hong Kong Vogue? I knew it. Your dress is a disaster. If you wore a Bottega gown like I told you to, we'd be in the American Vogue. You can wear that gown to hell, Eddie. Dan yang ini adalah Astrid, wanita idaman gua. Dia tuh lemah, lembut, bening pula tuh, dan dia juga keibuan. Jadi pengen kawin. Nikah maksudnya. Right this way. Very nice to meet you, babe. Dan kita bakalan lihat nih seberapa sabar cewek idaman gue ini entar. Setelah sampai di bandara Singapura, dia disambut tuh sama calon pengantinnya yang bernama Kulin dan Araminta. Dan mereka pun langsung gas kulineran buat ngebahas soal pernikahannya. Di waktu yang sama, Astrid meminta para pembantunya buat ngumpetin tuh barang COD-annya dari suaminya yang bernama Michelle.
Tapi Michelle ngerti nih kalau bau-bau bininya ini habis COD-an. Karena dia ngerti nih kalau bininya tuh gak mau kalau dia ngerasa gak mampu buat ngasih saldo belanja. Hari pun berganti. Rachel pergi nih main ke rumah sahabat semasa kuliahnya bernama Becklin. Hah? Becklin? Di sana juga dia disambut sama emak dan bapaknya juga dong, dan langsung makan siang. Di sana, bokapnya Becklin ngerayu nih, biar Rachel mau dijodohin sama kakaknya Becklin. Ya jelas lah dia langsung nolak, dan ngomong kalau dia tuh udah punya pacar. Lalu ngejelasin kalau dia ke Singapura tuh buat datengin ke acara kondangan sahabat pacarnya. Dan pas nyebut nama pacarnya, mereka pun kaget, dan ngasih tahu kalau pacarnya itu tuh keturunan orang tajir melintir. Becklin juga ngetawain tuh soal Rachel yang gak tahu latar belakang dari pacarnya. Alhasil mereka ngetawain deh soal pakaian Rachel yang menurut mereka bakalan dinilai compang-camping sama keluarga Nick. Saat di malam harinya, Becklin nganterin tuh Rachel ke rumah nenek Nick pakai GPS. Dan pas sampai, mereka pun langsung melongo. Kaget nih sama hasil dari acara bedah rumah yang kece abis. Nick pun menyambut mereka dan ngajakin masuk dong, dan langsung ngenalin Rachel ke emaknya yang lagi ngawasin para rewangnya yang lagi masak. Pada pandangan pertama, si emak ngerasa risih nih, tahu-tahu dipeluk aja sama si Rachel. Di sini Rachel ngejelasin nih soal bokapnya yang udah meninggal sebelum dia lahir, dan ibunya adalah seorang janda buruh. Lalu si emak ini ngasih kesan baiknya dan sedikit menyindir juga sih. Setelah itu Rachel pun juga kenalan sama keluarga lainnya. Saat lagi duduk-duduk, Astrid gak sengaja nih baca SMS di HP suaminya, yang ternyata kalau yang SMS itu adalah selingkuhan suaminya. Kasian banget. Lalu Rachel diajak nih kenalan sama Ahma, nenek dari Nick, yang langsung memuji keeleganannya. Keesokan harinya, Nicky bersama Rachel datang ke pesta lajang yang diadakan oleh Jolene dan Rinta. Di sana juga dia kenalan tuh sama cewek yang bernama Amanda, yang iri sama Rachel. Sementara itu, Jolene ngajakin Nick ke acara pesta yang udah diatur sama teman masa kecilnya yang bernama Bernard di sebuah kapal tanker. Di sana, Nick ngerasa gak nyaman karena disindir soal kalau aja bokap Araminta gak punya toko besi di sebelah rumah mereka, keluarga Jolene gak bakalan nerima itu, dan ngebandingin sama keluarga Rachel yang gak punya sesuatu yang menarik. Dan ditambah Eddie yang ngehina kalau Rachel itu tepos. Alhasil mereka pun minggir ke sebuah pulau dan bersantai. Di pulau lain, para cewek-cewek ditraktir nih buat belanja sepuasnya, lalu memanjakan diri mereka. Di sana, Amanda yang iri pun bilang kepada Rachel bahwa dia akan berusaha memisahkan hubungan Rachel dengan Nick. Rachel sedih dong, lalu dia gak sengaja ketemu sama Astrid, dan mereka pun pergi ke kamar Rachel. Tapi mereka shock pas ngelihat apa yang telah dilakukan sama orang-orang yang gak suka sama Rachel. Aku scared. No. I'm not gonna make a scene. Lalu pada malam harinya, di saat pemakaman ikan di pinggir pantai, mereka lanjut curhat-curhatan tuh. Di situ Astrid cerita soal suaminya yang ketahuan selingkuh. Paginya Rachel juga ngomong tuh soal kejadian kemarin kepada Nick. Mendengar hal itu, Nicky ngerasa bersalah dan meminta maaf sama Rachel karena dia gak pernah ngasih tahu soal latar belakang keluarganya. Lalu, saat udah pulang ke rumah Ahma, Rachel diajarin cara bikin pangsit kesukaan Nicky. Di sini, Rachel juga memuji cincin pernikahan Ma Eleanor dan nanyain soal gimana dirinya bisa ketemu sama suaminya dulu. Nick pun bercerita kalau dulu mereka tuh ketemu di Cambridge University
pas mereka lagi kuliah di Fakultas Hukum. Tapi pas mau menikah, ibunya gak lanjut kuliah karena mau lebih fokus mengurus keluarga. Dan Eleanor pun kembali menyindir Rachel yang sedang menikmati karirnya sebagai profesor, yang menurutnya lebih ke barat-baratan dibanding mengerti budaya Cina. Dan bilang kalau cincin itu adalah cincin pernikahan yang dibuat oleh bapaknya Nick, dikarenakan Ahma tidak memberikan cincinnya karena Ahma dahulu gak setuju. Dulu, Mak Eleanor pun juga gadis miskin seperti Rachel, butuh waktu yang lama buat nyakinin Ahma, dan sekarang pun terkadang masih merasa gak pantas. Dia juga bilang ke Rachel bahwa dia gak akan pantas buat Nicky. Rachel yang mendengar itu pun hatinya langsung ambiar dan curhat ke bestinya. Becklin pun menyemangatinya dan menyuruhnya untuk terus melawan dengan kepintarannya. Dan dengan bantuan Oliver sepupu Nick, Rachel pun didempul agar tampil secantik mungkin, biar siap berperang nanti di acara pernikahan Araminta dan Colin. Lanjut ke Rachel, yang baru sampai di acara pernikahan. Semua orang melongo saat melihat Rachel yang anggun. Di waktu yang sama, Michelle yang gak diizinkan untuk pergi ke luar negeri di hari ulang tahun anaknya pun marah. Tapi Astrid dengan santuy bilang kalau dirinya selama ini dah tahu kalau suaminya itu selingkuh. Lalu Michelle bilang kiri dan dia pun turun dari mobil. Gak gampang loh bagi Rachel untuk bertahan. Bahkan dia gak diizinin tuh duduk bersama keluarganya. Di belakang, Nicky dikasih tahu nih sama Colin kalau Rachel adalah wanita petarung. Yang mana di pikiran Nick, Rachel akan duduk di belakang sendirian. Tapi siapa sangka dia malah duduk dengan Putri Intan, wanita yang dikenal susah menerima orang di sampingnya, bahkan hanya untuk ngobrol dengannya. Di tengah-tengah pesta tersebut, Ahma memanggil Nick dan Rachel untuk berbicara dan mengatakan kalau Nick dan Rachel harus putus karena Rachel telah menipu kita semua. Karena di awal dia bilang kalau bapaknya itu udah meninggal sebelum dia lahir, tapi fakta membuktikan bahwa bapaknya itu masih hidup, dikarenakan ibu Rachel telah dihamil temannya lalu pergi ke Amerika untuk lari dari suami yang selalu kasar. Rachel yang kaget pun gak nyangka dengan fakta yang diselidiki oleh detektif lokal itu. Lalu dia pun pergi dan nangis. Rachel pun pulang ke rumah Becklin dan menolak untuk bertemu dengan Nick, mogok makan, bahkan untuk boker. Uluh. Nick pun mendatangkan emaknya Rachel dari Amerika. Lalu emaknya bercerita soal suaminya dahulu. Sadar bahwa itu dilakukan untuk kebaikan Rachel, Rachel pun menerima fakta itu dan menemui Nick setelah dibujuk oleh emaknya. Saat bertemu, Nick meminta maaf atas kelakuan keluarganya. Lalu dia pun ngelamar Rachel tuh dan bilang dia akan terus bersamanya walau dia harus meninggalkan keluarganya. Setelah kejadian itu, Rachel mengundang Mak Eleanor untuk bermain mahjong. Di sana, dia bertanya kenapa dirinya gak pantas buat Nick. Lalu dia pun menjawab kalau dirinya hanya menerima gadis dari keturunan Cina asli dan bukan dari segi Rachel yang miskin. Lalu Rachel mengatakan kalau dia diajarin bermain mahjong dari ibunya, karena bermain mahjong sama seperti belajar tentang kehidupan. Dia juga bilang kalau kemarin Nick sudah melamarnya, tapi dia tolak karena dia gak mau hubungan keluarganya hancur. Dan dia pun mengatakan kalau Nick telah menikahi wanita yang disetujui oleh Mak Eleanor dan dia menikmati sisa hidup bersama cucu-cucunya, maka satu yang diminta oleh Rachel, yaitu untuk mengingat bahwa itu karena Rachel yang mencintai Nick namun rela mengalah, bukan karena dia yang kalah, tapi agar ibunya bahagia. Setelah itu, dia pun membuka mahjongnya, yang ternyata dia telah menang dari tadi. Tapi dia memberikan satu keping kepada Mak Eleanor agar dirinya yang menang, dan Rachel sengaja kalah dalam permainan itu.
lalu pergi bersama ibunya.